Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pipi Supartini. Saya akan menjelaskan KB2 melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Bu Indah. Nah, KB2 ini tentang merancang pembelajaran IPA di kelas 6 SD. Adapun yang akan saya jelaskan dalam presentasi saya yaitu mengenai contoh silabus dan contoh RPP dalam pembelajaran IPA. Nah, di modul itu ada contoh silabus dalam pembelajaran IPA mempraktekkan pola penggunaan dan perpindahan energi ya. Nah, namun teman-teman, saya tidak akan menjelaskan secara mendetail seperti yang ada pada modul karena mengingat waktunya ya kan akan terlalu panjang kalau saya jelaskan. Saya hanya akan mengambil beberapa intinya saja gitu ya sebagai contoh. Nah, teman-teman bisa kita lihat ini contoh silabus yang ada pada modul. Ini mata pelajarannya IPA, kemudian materi pembelajarannya energi dan perubahannya, kemudian kelasnya kelas 6 semester 2 ya. Kemudian standar kompetensinya di sini dicontohkan mempraktekkan pola penggunaan dan perpindahan energi. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini di tabel yang ini beberapa komponen yang harus ada pada silabus ya. Yang pertama itu kompetensi dasar, kemudian materi pokok pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, itu yang wajib ada pada penyusunan silabus ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah dalam menyusun silabus. Baik, bisa dilihat di slide-nya. Ini ada 6 cara atau 7 cara membuat silabus. Yang pertama, kita harus memperhatikan 8 komponen silabus yang tadi ya, yang sudah saya bacakan di contoh silabus yang ada di modul. Kemudian yang kedua, kita petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya. Nah, teman-teman, standar kompetensi itu seperangkat kompetensi yang harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya. Adapun kompetensi dasar yaitu rincian dari standar kompetensi di mana isinya meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap yang mana secara minimal harus dicapai oleh siswa. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga kita harus memilih dan menentukan materi pembelajaran apa yang sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu merancang kegiatan pembelajarannya akan seperti apa. Kemudian di langkah berikutnya yaitu kita harus menentukan indikator pencapaiannya agar memudahkan kita dalam merancang penilaian pembelajaran. Kemudian di langkah berikutnya yaitu kita harus menentukan jenis penilaiannya akan seperti apa dan alokasi waktunya akan berapa lama gitu. Nah, itu langkah-langkah dalam membuat silabus. Nah, teman-teman, saya tadi lupa pengertian silabus ya. Nah, silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tematik tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, apa bedanya sama RPP? Nah, RPP ini merupakan jabaran atau pengembangan dari silabus ini. Oke, kita lihat bagaimana penyusunan RPP ya. Ini contohnya ada di modul 9.46 ya, mengenai contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, teman-teman, dalam komponennya di silabus itu ada mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,
tujuan pembelajaran, materi ajar, dan langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini ada 3 kegiatan atau 3 langkah gitu ya yang harus kita lakukan. Ada awal, inti, dan penutup. Nah, bagaimana langkah-langkah di awal pembelajaran? Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Di kegiatan awal pembelajaran atau pendahuluan ini biasanya kan berisi kegiatan seperti doa ya, berdoa, kemudian guru guru memberikan motivasi, mengecek presensi kehadiran gitu ya, kemudian menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian guru juga menyampaikan pertanyaan pemantik ya kalau istilah di kurikulum Merdeka. Nah, di sini di modul dijelaskan nih dalam langkah-langkah pembelajaran di pertemuan pertama tentang perpindahan energi, guru bisa mengawali kegiatan pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa seperti bertanya mengenai konsep yang telah dipelajari atau menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan energi. Nah, ini tuh bisa disebut juga persepsi ya, gitu. Nah, pertanyaannya seperti apa? Nah, pertanyaannya yang bisa diajukan yaitu yang berkenaan dengan materi yang akan diajarkan ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini untuk mengantarkan siswa ke materi atau konsep yang akan dipelajari gitu. Jadi kayak pemanasan lah gitu ya. Jadi si siswa itu udah ada gambaran nih, oh kita belajar tentang ini gitu. Atau si siswa itu sudah mulai berpikir, oh iya ya kenapa ini terjadi, oh iya bagaimana ini gitu. Nah, itu fungsi dari pertanyaan pemantik. Nah, di sini di modul tuh dicontohkan kita tentang perpindahan energi yang bisa kita tanyakan ke anak-anak itu mengenai apa yang kamu rasakan ketika berada di dekat api unggun. Nah, mungkin anak-anak sebagian ada yang bisa jawab, ada juga yang tidak. Itu tidak apa-apa, karena balik lagi ini hanya pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemancing gitu, pemanasan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu bisa ditanyakan kepada anak-anak, apakah di siang hari kamu merasakan panas ketika berada di ruang kelas atau di teras kelas gitu. Di situ kan si anak tuh udah mulai berpikir ya. Nah, itu fungsi dari pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan ketiga bisa kita ajukan mengenai knalpot sepeda motor yang mesinnya menyala terasa panas. Kenapa ya bisa seperti itu gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa menjelaskan tujuan pembelajarannya atau bisa bisa tadi sebelumnya atau bisa di setelah ini gitu. Kemudian setelah itu guru bisa menyiapkan peralatan atau bahan ajar yang akan digunakan untuk praktek pembelajaran IPA-nya. Nah, teman-teman ada sedikit yang berbeda ya karena ini mengacu ke kurikulum KTSP, sedangkan yang biasanya kita buat itu biasanya K13 ya, kurikulum 13. Makanya ada sedikit yang berbeda, bukan berbeda ya. Kalau di kurikulum 13 kan kita biasanya mencantumkan metodenya apa, strateginya apa, pendekatannya apa gitu ya. Di sini juga ada terlihat namun tidak dispesifikasikan seperti itu gitu. Nah, teman-teman kita lanjutkan, ini kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran kegiatan awalnya nih ya. Kalau tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang masuk ke kegiatan kegiatan intinya. Bukan kegiatan itu, ini masih kegiatan awal yang mau mengarah kepada kegiatan inti gitu ya. Kalau tadi mah pemanasannya teh berupa pertanyaan-pertanyaan, sekarang mah berupa pertanyaan lewat sebuah alat peraga gitu ya. Ini itu kayak memperkenalkan alat peraga gitu ya. Nah, di sini guru bisa memulai pelajaran dengan sebuah peragaan yang menarik. Nah, si guru memperlihatkan sebatang paku dan sebatang korek api kepada siswa ya. Ini kan akan
mempraktekkan tentang penggunaan dan perpindahan energi ya, makanya bahan-bahan yang digunakan itu ada paku, ada korek api ya. Nah, lanjutkan, guru bisa memperlihatkan paku dan sebatang korek api kepada siswa. Kemudian guru bisa meminta siswa untuk memegang paku tersebut pada salah satu ujungnya. Nah, sebelum pakunya dipanaskan, guru meminta siswa untuk menebak apakah siswa yang memegang paku itu mampu memegang sampai batang korek api itu habis terbakar. Nah, guru kemudian menyalakan korek api dan mengenakan nyala korek itu pada paku. Nah, maka si paku itu kan akan menjadi panas ya, sehingga si siswa tersebut memungkinkan dia akan menjatuhkan pakunya gitu. Nah, setelah itu dengan peragaan siswa ini menjadi sadar bahwa panas dari nyala api menyebar sangat cepat di dalam paku gitu. Karena dipegang menjadi sedemikian panas, maka paku itu tidak dapat dipegangnya lebih lama lagi dan akhirnya dijatuhkan mungkin. Nah, guru bisa menanyakan kepada siswa mengapa paku itu dijatuhkan. Nah, di sini ini masuk kepada kegiatan inti. Pertanyaan tersebut akan dijelaskan di tahap berikutnya ya. Nah, kemudian di sini guru mendiskusikan dengan siswa bahwa paku tersebut terbuat dari besi dan berbentuk padat. Kemudian guru bisa bertanya lagi, bagaimana energi mengalir dalam zat padat tersebut ya. Yang tadi zat padat itu paku ya di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa dilakukan 3 percobaan. Nah, ini sudah masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita bereksplorasi ya, siswa bereksplorasi melalui beberapa pertanyaan yang mengarah pada materi yang akan dipelajari. Kemudian siswa mengelaborasi ya di kegiatan inti ini, di mana guru mengarahkan kegiatan siswa dapat berupa diskusi, ceramah, konfirmasi, yaitu yang kegiatannya dapat berupa kegiatan menyampaikan hasil diskusi, kesimpulan, dan konfirmasi beberapa hal yang belum dimengerti oleh siswa. Itu di kegiatan inti ya. Dalam modul ini dijelaskan ya, kegiatan intinya akan menyelidiki penyebaran energi itu membutuhkan waktu berapa lama gitu ya. Membutuhkan waktu lama atau tidak gitu. Nah, di sini guru mengajukan pertanyaan, apakah energi panas menyebar secara tiba-tiba atau memerlukan waktu? Nah, di sini siswa berserta kelompoknya nih diminta untuk mendiskusikan bagaimana menyelidiki pertanyaan tersebut. Nah, di sini guru membimbing siswa untuk memperoleh cara penyelidikannya dengan bimbingan, misalnya guru itu menjelaskan ya, andaikan panas menyebar memerlukan waktu, apakah panjang batang besi yang dipanaskan akan mempengaruhi cepat tidaknya panas itu sampai ujungnya yang lain? Nah, itu nanti yang akan dianalisis, yang akan diteliti oleh siswa. Kemudian, andaikan pula bahwa panas pada batang besi menyebar tidak memerlukan waktu, apakah panas yang dirasakan pada ujung lain akan segera terasa? Nah, di sini siswa mungkin akan mengusulkan untuk menguji percobaan itu dengan menggunakan tadi batang besi ya yang lebih panjang. Nah, guru dapat memberikan batang besi tersebut yang sekiranya panjang 10-2 cm untuk digunakan oleh siswa. Nah, kemudian guru minta kepada siswa nih untuk menyelidiki apakah besi yang panjangnya 10 cm itu jika dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain akan segera menjadi panas atau perlu menunggu beberapa saat kemudian. Nah, bandingkan lamanya jika menggunakan batang besi yang panjangnya 20 cm akan bagaimana gitu. Nah, nanti ketemulah hasil pengamatannya ya, bahwa batang besi yang panjang memerlukan waktu lebih lama untuk menyebarkan energi panas dari satu ujung ke ujung yang lain. Nah, setelah mendapatkan kesimpulannya, hasil pengamatannya,
Nah, diskusikan bahwa semakin panjang batang besi, semakin lama panas akan sampai pada ujung lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena panas memerlukan waktu untuk menyebar. Nah, sekarang itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Ternyata penyebaran energi itu membutuhkan waktu dan semakin panjang batang besi, semakin butuh waktu untuk menyebarkan energi panas dari ujung satu ke ujung lainnya. Kemudian masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu menyelidiki arah penyebaran energi. Nah, dari hasil kegiatan yang pertama itu akan muncul pertanyaan baru gitu ya, dijelaskan dalam modul. Nah, bagaimana arah penyebaran panas dalam batang besi? Nah, apakah panas dalam batang besi diangkut oleh partikel-partikel besi? Nah, di sini lakukan eksperimen lagi ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan detailnya. Kalian bisa membacanya di modul 9 halaman 9.49. Nah, itu di kegiatan inti ya, teman-teman. Di sini dicontohkan ada 3 kegiatan ya. Nah, setelah ini kegiatan inti ini dilakukan, kita masuk ke kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Ya, di kegiatan penutup ini biasanya ada kegiatan konfirmasi ulang hasil pembelajaran yang telah dilakukan ya, berupa misalnya kesimpulan atau evaluasi juga dilakukan di kegiatan penutup. Nah, setelah kegiatan penutup biasanya di RPP ada penilaian hasil belajar. Di situ secara ringkas digambarkan prosedur dan instrumen penilaiannya seperti apa. Gitu, sesuai dengan indikator pembelajarannya. Nah, itu komponen-komponen yang ada pada RPP. Teman-teman, mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya dalam um, dalam apa? Dalam memahami perancangan RPP untuk pembelajaran IPA ini. Nah, di sini sebenarnya ada lagi ya contohnya di pertemuan kedua yang mengenai akan menyelidiki tentang apa di sini ya, masih tentang perpindahan energi ya. Nah, namun saya tidak akan menjelaskan lebih panjang mengenai ini, hanya tadi saja ya beberapa komponen dari silabus dan RPP. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan dan Bu Indah jelaskan, yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah dengan berpedoman kepada standar isi yang ditetapkan mulai Permendiknas nomor 22 tahun 2006 ya. Nah, agar KTSB ini mudah diimplementasikan, maka guru harus mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran yang memperinci indikator pencapaian hasil belajar dan pengalaman belajar siswa. Kemudian dalam indikator harus dikembangkan yang mana mencerminkan ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pengalaman belajar di sini menjadi sangat penting ya teman-teman dalam mengembangkan silabus karena merupakan sebuah aktivitas siswa untuk mencapai standar kompetensi. Nah, pembelajaran yang terencana dan sistematis merupakan salah satu faktor dalam pencapaian kompetensi dasar ya, sehingga guru perlu menuangkannya dalam sebuah RPP. Nah, kemudian dalam pembelajaran IPA tentang perpindahan dan perubahan energi akan lebih efektif jika konsep tentang perpindahan energi ini seperti tadi ya, konduksi, radiasi, dan konveksi akan mudah dipahami melalui kegiatan percobaan. Nih, teman-teman harus menyesuaikan ya tadi metode atau apa ya? Metode atau alat peraganya atau bahan ajarnya harus menggunakan seperti apa, dan dalam menjelaskan hal ini akan lebih bagusnya jika melalui percobaan gitu ya. Jadi siswa mengalami
secara langsung membuktikan bagaimana proses itu terjadi gitu. Nah, demikian juga konsep tentang perubahan energi listrik nih akan menjadi konsep yang sangat bermakna bagi siswa jika dilakukan pembelajarannya dengan melalui eksperimen yang eksploratif ya. Ini pemahaman ke anak-anaknya juga akan berbeda jika kita misalnya hanya menggunakan metode ceramah ya. Mungkin siswa akan apa ya, ingat dan tapi pembelajaran tuh monoton gitu ya. Beda kalau misalnya dengan menggunakan bahan ajar atau alat peraga, itu siswa biasanya lebih lebih mudah paham gitu. Namun kadang kita juga mempunyai keterbatasan ya dalam alat peraga gitu. Nah, kita harus mencari alternatif lain. Mungkin dengan media visual juga bisa ya membantu gitu. Kalau memang alat peraga itu tidak tersedia di sekolah ya. Nah, kebanyakan kan masalahnya seperti itu. Gitu. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila sebenarnya banyak ya kekurangan dan kesalahannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.